Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu pada video kali ini. Saya Haris Premadi, Widya Suara Ahli Media dari BPPK Kementerian Keuangan, akan menyampaikan materi Rancang Bangun Pembelajaran Agenda atau RBPA dan Rencana Pembelajaran Agenda atau RPA Agenda 3, Pengendalian Pekerjaan pada Workshop Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan 4 tahun 2024. Rancang Bangun Pembelajaran Agenda atau RBPA. Nama pelatihan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP. Agenda 3, Pengendalian Pekerjaan. Alokasi waktu 79 jam pelajaran A 45 menit. 16 JP self learning. E-learning 18 JP asinkronus dan 9 JP sinkronus. Klasikal 36 jam pelajaran termasuk 3 jam pelajaran ceramah umum. Deskripsi singkat. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran A. Hasil belajar. Setelah mengikuti agenda ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pengendalian pekerjaan pada pelaksanaan tugas jabatannya dalam rangka peningkatan kinerja. Indikator hasil belajar terdapat 7 mata pelajaran. 1. Indikator hasil belajar menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, menjelaskan komunikasi efektif, menjelaskan komunikasi publik, menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Materi pokok, komunikasi dalam pelayanan publik. Submateri pokok, komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, komunikasi efektif, komunikasi publik, praktik komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Indikator hasil belajar menjelaskan kegiatan pelayanan publik organisasi, menjelaskan pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana kegiatan, menjelaskan pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan, dan menyusun surat keputusan tim kegiatan. Materi pokok, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Submateri pokok, kegiatan pelayanan publik organisasi, pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana kegiatan, pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan, dan surat keputusan tim kegiatan. 3. Indikator hasil belajar mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menjelaskan kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara PPAS, dan menyusun daftar rencana kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS. Materi pokok, penyusunan RKA pelayanan publik. Submateri pokok, kegiatan inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara PPAS, dan daftar rencana kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS. 4. Indikator hasil belajar menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Materi pokok pelayanan publik digital. Sub materi pokok konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan tantangan implementasi pelayanan publik digital. 5. Indikator hasil belajar menjelaskan manajemen mutu yang disampaikan oleh penceramah, menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, menjelaskan standar mutu menurut International Organization of Standardization (ISO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah, menjelaskan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya, mengendalikan proses pelayanan, dan menganalisis permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Materi pokok manajemen mutu. Sub materi pokok manajemen mutu dan atau materi mengenai isu-isu kepemimpinan berbasis pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Standar mutu. SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Teknik-teknik pengendalian mutu, pengendalian proses pelayanan, dan analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, dan tantangan implementasi pelayanan publik digital. 6. Indikator hasil belajar menjelaskan substansi ceramah manajemen pengawasan oleh penceramah, menjelaskan konsepsi pengawasan, menjelaskan konsepsi manajemen pengawasan, menjelaskan SPIP sebagai salah satu implementasi manajemen pengawasan, menjelaskan paradigma, tugas, peran, dan fungsinya aparat pengawas intern pemerintah (APIP), menjelaskan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik, menerapkan pemantauan hasil pengawasan, menerapkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, menjelaskan permasalahan pengawasan dan peran pejabat pengawas mencegah temuan pengawasan, dan menganalisis permasalahan pengawasan dan solusinya. Materi pokok manajemen pengawasan. Sub materi pokok manajemen pengawasan. Konsep pengawasan. Konsep manajemen pengawasan. SPIP sebagai bagian dari manajemen pengawasan. APIP, pengawasan penerapan nilai pelayanan publik, pemantauan hasil pengawasan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, permasalahan pengawasan dan peran pejabat pengawas mencegah temuan pengawasan, dan analisa permasalahan pengawasan dan solusinya. 7. Indikator hasil belajar menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak, menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak, mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak, dan menjelaskan ketentuan penalti terhadap penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Materi pokok pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sub materi pokok teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak,
prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Dan ketentuan penalti terhadap penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan yakni metode A. Self-learning, belajar mandiri. B. E-learning, ceramah, tanya jawab, permainan interaktif, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, presentasi atau paparan, gamifikasi. C. Klasikal, ceramah, observasi, permainan interaktif, tanya jawab, curah pendapat, penugasan kelompok, presentasi atau paparan, simulasi atau role play. Sedangkan alat bantu media A. Self-learning, handphone, laptop, komputer, bahan pembelajaran, jaringan internet, LMS. B. E-learning, laptop atau komputer, jaringan internet, bahan pembelajaran, aplikasi permainan interaktif, aplikasi virtual. C. Klasikal, laptop atau komputer, LCD proyektor, papan tulis, ATK, bahan pembelajaran, alat dan bahan permainan. Sedangkan estimasi waktu sebagai berikut. A. Self-learning 16 JP, B. E-learning 18 JP asinkronus dan 9 JP sinkronus. C. Klasikal 36 JP. Dan untuk referensi sebagaimana terlampir mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan kepala LAN, peraturan LAN, modul-modul yang diterbitkan oleh LAN tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang Rancang Bangun Pembelajaran Agenda RBPA Agenda 3, pengendalian pekerjaan pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 4 tahun 2024. Dan selanjutnya akan menjelaskan rencana pembelajaran agenda RPA Agenda 3, pengendalian pekerjaan pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 4 tahun 2024 sebagai berikut. Rencana pembelajaran agenda RPA. Nama pelatihan, pelatihan kepemimpinan pengawas PKP. Agenda 3, pengendalian pekerjaan. Alokasi waktu 79 jam pelajaran A 45 menit. 16 JP self-learning, e-learning 18 JP asinkronus dan 9 JP sinkronus. Klasikal 36 JP termasuk 3 JP ceramah umum. Deskripsi singkat. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran. A. Hasil belajar. Setelah mengikuti agenda ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pengendalian pekerjaan pada pelaksanaan tugas jabatan dalam rangka peningkatan kinerja. B. Indikator hasil belajar. Terdapat sebanyak 36 indikator hasil belajar. Dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, untuk mata pelatihan dan materi pokok terdapat 7 mata pelatihan dan 36 materi pokok. Bapak Ibu, selanjutnya akan diuraikan kegiatan belajar mengajar fase pembelajaran self-learning, e-learning, dan klasikal. A.
pembelajaran self-learning 16 CP atau 720 menit. Fasilitator mempersiapkan materi di LMS, memonitoring pelaksanaan self-learning, memeriksa dan mengevaluasi hasil penugasan esai peserta di LMS atau Google Drive menggunakan rubrik penilaian. B. Pembelajaran e-learning sinkronus 9 CP 405 menit dan asinkronus 18 CP 810 menit atau 1215 menit. Hari pertama 3 CP 135 menit sinkronus dan 6 CP 270 menit asinkronus. Pelajaran manajemen mutu, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan RKA pelayanan publik, dan overview 7 materi agenda 3. Hari 2, 2 CP 90 menit sinkronus dan 6 CP 270 menit asinkronus. Komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Hari ketiga, 4 CP 180 menit sinkronus dan 6 CP 270 menit asinkronus. Pelajaran manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. C. Pembelajaran klasikal 36 CP 1620 menit. Klasikal hari pertama. Ceramah umum 3 CP 135 menit. Klasikal hari pertama. Manajemen mutu 6 CP 270 menit. Klasikal hari 2. Perencanaan kegiatan pelayanan publik dan penyusunan RKA pelayanan publik 9 CP 405 menit. Klasikal hari 3. Pelayanan publik digital dan komunikasi dalam pelayanan publik 9 CP 405 menit. Klasikal hari 4, manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 9 CP 405 menit. Evaluasi pembelajaran. A. Self-learning, membuat esai dan rangkuman setiap materi, 7 materi. B. E-learning, tugas individu. Peserta diminta untuk mengidentifikasi kondisi saat ini yang terjadi di unit kerja masing-masing dan bagaimana kondisi ideal yang diharapkan, serta apa yang menjadi akar permasalahannya terkait dengan manajemen mutu, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan RKA pelayanan publik. Peserta diminta untuk mengidentifikasi kondisi saat ini yang terjadi di unit masing-masing dan bagaimana kondisi ideal yang diharapkan, serta apa yang menjadi akar masalahnya terkait dengan komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Peserta diminta untuk mengidentifikasi kondisi saat ini yang terjadi di unit kerja masing-masing dan bagaimana kondisi ideal yang diharapkan, serta apa yang menjadi akar masalahnya terkait dengan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Tugas kelompok. Kelompok diminta untuk mengkaji kaitan manajemen mutu, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan RKA pelayanan publik dengan isu aktual yang terjadi. Sampaikan link berita atau isu, kondisi yang ada saat ini, kondisi ideal yang diharapkan, serta apa yang menjadi akar masalah pada isu tersebut. Kelompok diminta untuk mengkaji kaitan komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital dengan isu aktual yang terjadi. Sampaikan link berita atau isu, kondisi yang ada saat ini, kondisi ideal yang diharapkan, serta apa yang menjadi akar masalah pada isu tersebut. Kelompok diminta untuk mengkaji kaitan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan isu aktual yang terjadi. Sampaikan link berita atau isu, kondisi yang ada saat ini, kondisi ideal yang diharapkan,
serta apa yang menjadi akar masalah pada isu tersebut. C. Klasikal. Diskusi mengenai masing-masing mata pelatihan, manajemen mutu, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan RKA pelayanan publik. Komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pembagian kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Diacak oleh setiap fasilitator. Jangan sama dengan sinkronus atau asinkronus. Paparan setiap kelompok 10 menit. Diskusi 20 menit. Lakukan feedback fasilitator 15 menit setelah kelompok terakhir paparan. Demikianlah paparan materi Rancang Bangun Pembelajaran Agenda RBPA dan Rencana Pembelajaran Agenda RPA Agenda 3 Pengendalian Pekerjaan pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 4 tahun 2024. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.